Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanul Ilham dari semester 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah dasar-dasar komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau mengkomunikasikan atau menyebutkan informasi dan menyebarkannya. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi, melakukan tugas-tugas yang berhubungan pemrosesan tertentu. Menurut Hugh dan Ken tahun 1996, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Martin tahun 1999. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi atau telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Kategori teknologi ini adalah telepon, radio, televisi. Yang ketiga, teknologi komunikasi menjadikan komputer-komputer di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Menurut buku Computer and Mail, Robert H. Bisman, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memproses tadi sesuai dengan programnya. Yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan. Yang keempat, menyediakan output dalam bentuk informasi. Kesimpulan. Yang pertama, alat elektronik. Kedua, dapat menerima input data. Yang ketiga, dapat mengolah data. Yang keempat, dapat memberikan informasi. Yang kelima, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Yang keenam, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Yang ketujuh, bekerja secara otomatis. Adapun di sini hardware. Spesifikasi standar sistem komputer. Yang pertama, prosesor Intel atau AMD. Yang kedua, memori atau RAM. Yang ketiga, mainboard atau motherboard. Yang ketiga, VGA onboard. Yang keempat, hard disk. Yang keempat, floppy disk. Yang kelima, optimal drive. Yang keenam, cache and power supply. Yang ketujuh, monitor. Yang kedelapan, keyboard atau mouse. Perangkat keras utama. Prosesor. Prosesor berfungsi memproses semua data dan perintah. Yang kedua, memori. Media penyimpan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Yang ketiga, hard disk. Media penyimpan data instalasi, software, dan driver. Yang keempat, mainboard. Media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Yang keenam, VGA. Berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor atau LCD. Perangkat keras pendukung. Adapun di sini optimal drive seperti CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Yang kedua, floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket. Yang ketiga, LAN card lokal. Berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Yang keempat, sound card berfungsi memproses suara. Yang kelima, power supply, sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras pada komputer. Prosesor. Adapun di sini macam-macam prosesor. Intel XT186, Pentium, Celeron, Core Duo, Quad Core, Core i3, Xeon, AMD, Duron, Atron, Barton, Sempron. Memori. Adapun di sini memori, EDRAM, Extended Data Output Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. DRR, SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Mainboard. Komponen di dalam mainboard
slot PCI, yang kedua AGP, yang ketiga slot memori, yang keempat ID, yang kelima SATA, yang keenam PCI Express, yang ketujuh BIOS, yang ke-8 perlengkapan standar mainboard. VGA, Video Graphic Adapter. Adapun di sini VGA, yang pertama Nvidia, yang kedua ATI Radeon, yang ketiga Intel. Banyak jenis chipset dan kecepatannya. Memori semakin besar dan cepat akan lebih bagus. Tujuannya pemakaian untuk grafik atau game. Adapun di sini hard disk. Yang pertama interface EDI, yang kedua interface SCCI, yang ketiga interface SATA 1, yang keempat interface SATA 2, yang kelima SSD internal atau eksternal untuk menggunakan PC atau laptop. Floppy disk. Floppy disk itu ada floppy 5.25, kedua floppy 1.44, yang ketiga ZIP drive, optimal drive. CD-RAM, CD-RW, DVD-RAM, DVD combo, DVD-RW, Blu-ray, ada yang eksternal dan internal. Cache and power supply. Cache standar, cache modifikasi, power supply standar, power supply power supply high-end, dan power supply gaming edition. Monitor di sini ada monitor CRT, LCD, LED. Aksesoris dan pendukung seperti keyboard, mouse, printer, scanner, infrared, Bluetooth, USB, Wi-Fi, dan USB card. Perangkat lunak atau software seperti operating system atau OS, driver pendukung hardware, software aplikasi, software, dan open source. Perangkat lunak komputer atau software adalah program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sistem operasi, yang kedua, program aplikasi, yang ketiga, bahasa pemrograman, yang keempat, program bantu sistem. Ada sistem operasi dibagi menjadi 2, berbasis desktop dan berbasis teks. Program aplikasi dibagi menjadi word processing, spreadsheet, presentasi, database, desain grafis, CID, dan multimedia dan internet. Word processing merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengelolaan kata. Spreadsheet merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah angka. Presentasi merupakan aplikasi yang berorientasi pada pembuatan presentasi. Database merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah data. Desain grafis merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengelola gambar. CID, Computer Aided Design, merupakan aplikasi yang berorientasi pada rancangan bangunan dan mesin. Multimedia Design merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengubah data menjadi hiburan. Bahasa pemrograman dibagi menjadi bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat tinggi, dan bahasa regenerasi keempat. Program bantu sistem operasi, utility system, adalah program yang digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja sistem operasi. Contoh utility system yaitu Norton, WinZip, TuneUp, antivirus, dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi.
business model seperti access, IP based networks, dan application. Next. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.